Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Asa an takunu fis sihah wal afiyah wa ahlan bikum fi qanatina al mahbubah Mustaqim Al-Kirinji. Wa nahnu sanastamir dirasatana fi hadzal sabah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pagi ini. Ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung dengan pembelajaran kita, bisa dibuka di video-video sebelumnya. Kita sudah berjalan 7 episode dan sekarang masuk ke episode yang ke-8. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel kita dan ditekan loncengnya agar bisa terus mengikuti pembelajaran kita yang selanjutnya. Dan insya Allah kita akan istiqomah untuk share materi-materi pembelajaran bahasa Arab. Terutama untuk pembelajaran bahasa Arab dari nol ini, kita akan terus lanjutkan dengan target semoga semua teman-teman bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Tapi jangan lupa teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari ini kita praktekkan, karena bahasa itu tidak mungkin kalau kita itu tidak praktek ya. Maka walaupun kita tidak punya suasana untuk praktek, minimal kita ambil cermin ya, kita praktekkan pelajaran yang sudah kita pelajari di depan cermin. Seperti itu ya. Dan alangkah baiknya kalau kita tuh punya teman-teman yang siap untuk diajak buat suasana praktek. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita teman-teman. Masih cara membuat kalam atau kalimat di dalam bahasa Arab. Coba diperhatikan teman-teman. Setiap kita mau memulai berbicara, mesti kita memulai dengan dua saja. Kalau kita tidak memulai dengan kata kerja, mesti kita memulai dengan kata benda. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau kita memulai dengan kata kerja terlebih dahulu. Teman-teman, ketika kita memulai dengan kata kerja, maka tugas kita adalah mendatangkan pelaku pekerjaan ya. Kemudian jika dibutuhkan, maka kita datangkan sasaran pekerjaan. Kenapa kok jika dibutuhkan? Karena tidak semua nanti kata kerja butuh dengan sasaran pekerjaan. Nanti kita akan jelaskan ya. Dan nanti kita bisa berikan keterangan ya, di dalam kalam kita, di dalam kalimat kita. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh ketika kita mengatakan makan ya. Makan. Adapun telah atau sedang makan itu tergantung yang berbicara. Kita mau bilang telah atau sedang, seperti itu silakan ya. Misalnya telah, akala. Telah makan. Maka ketika kita mengatakan akala, tugas kita adalah mendatangkan pelaku pekerjaan. Siapa yang makan? Santri, polip ya. Makan, ketika kita mengatakan makan, kita datangkan pelaku pekerjaan. Siapa yang makan? Santri, polibun. Nah, nanti jika dibutuhkan, maka kita harus datangkan sasaran pekerjaan. Santri makan, rasanya kurang lengkap kan? Ketika kita merasa kurang lengkap, berarti dia butuh kepada sasaran pekerjaan. Apa yang dimakan? Makan, pelaku pekerjaannya adalah santri. Kemudian apa yang dimakan? Objek, ya, sasaran pekerjaan. Yang dimakan adalah ikan, samak. Sudah? Ini sudah menjadi satu kalam yang sempurna teman-teman ya. Sudah menjadi satu kalam yang sempurna. Nah, kita boleh tambahkan keterangan ya. Di kantin, fil maksof. Nah, untuk keterangan ini kita boleh tambahkan atau tidak tergantung dari kebutuhan kalam kita. Nah, jadi ini sudah menjadi satu kalam yang sempurna. Akala talibun as-samak fil maksof. Hanya saja teman-teman, yang kerasa agak asing di dalam bahasa Arab ini teman-teman, karena kata kerja yang pertama, kemudian pelakunya yang kedua. Sementara di dalam bahasa Indonesia itu, kita selalu mengucapkan pelaku pekerjaan itu duluan ya. Contohnya, santri makan ikan di kantin, kan seperti itu. Tapi kok ini makan santri ikan di kantin. Nah, inilah kebiasaan bahasa Arab yang perlu kita biasakan gitu teman-teman ya. Karena dalam bahasa Arab tuh kata kerjanya dulu, baru kemudian pelaku pekerjaan ya.
akala tolib as-samak fil maqsof. Makanya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan dulu yang ini ya. Santrinya dulu kita terjemahkan ini. 1, 2. Tolib santri, akala makan, asamak ikan. Santri makan ikan fil maqsof di kantin. Seperti itu teman-teman. Dan seperti yang saya terangkan sebelumnya di video sebelumnya, kok kita ini mau sebutkan tolib ini di sebelum kata kerja itu pun boleh. Saking mudahnya bahasa Arab itu seperti itu teman-teman. Kita mau bilang at-tolibu akala samak boleh, atau kita katakan akala tolibun as-samak pun boleh. Silakan ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Duduk. Bahasa Arabnya duduk adalah jalasa. Duduk. Ketika kita mengatakan kata kerja, maka tugas kita adalah mendatangkan pelaku pekerjaan. Yang duduk adalah tolib, santri. Duduk. Siapa yang duduk? Tolib. Coba kita rasakan di sini teman. Santri duduk. Maka kita rasakan bahwasanya kalam ini atau kalimat ini sudah cukup. Jalasa tolibun. Sudah cukup. Maknanya apa? Kalau sudah cukup, jalasa ini termasuk kata kerja yang tidak butuh kepada objek. Objek di sini tidak butuh, ya. Maka jalasa tolib ini sudah cukup. Tinggal boleh kalau kita mau kasih keterangan di belakang pesantren. Bahasa Arabnya di belakang pesantren waro'al ma'had. Di belakang pesantren. Nah, seperti itu. Nah, kita mau sebutkan tolibnya duluan, boleh juga. At-talibu jalasa waro'al ma'had. Nah, untuk mengetahui mana kata kerja yang butuh objek atau butuh sasaran pekerjaan, mana kata kerja yang tidak butuh sasaran pekerjaan, sebenarnya yang pertama adalah kita rasakan maknanya teman-teman. Kalau ketika kita mengucapkan kata kerja dan pelaku pekerjaannya dan terasa belum sempurna, misalnya ketika kita mengatakan santri makan, kan kerasa belum sempurna rasanya. Makan apa? Kan gitu, masih menyimpan pertanyaan. Maka berarti kata kerjanya masih butuh objek. Tapi ketika kita mengatakan kata kerja dan pelaku sudah cukup, ya, santri duduk di belakang pondok, santri duduk, kan sudah cukup. Maka berarti kata kerjanya tidak butuh objek. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga cara yang mudah juga untuk kita mengetahui mana kata kerja yang butuh sasaran pekerjaan atau objek, mana yang kata kerja yang tidak butuh sasaran pekerjaan atau objek. Dengan kita tambahkan kata madza di sebelum kata kerja. Kalau dia cocok diberi kata madza, maka dia adalah kata yang butuh sasaran. Kalau dia tidak cocok diberi kata madza, maka dia kata yang tidak butuh kepada sasaran. Perhatikan, coba kita praktekkan. Misalnya kita katakan madza akalta. Cocok ya? Madza akalta, apa yang kamu makan? Berarti ini cocok ini ya. Berarti ini termasuk kata yang butuh kepada objek. Tapi ketika kita katakan atau kita letakkan madza itu di kata jalasa, maka ini kerasa tidak cocok. Madza jalasta, madza jalasta, terasa tidak cocok ya teman-teman. Maka ketika kerasa tidak cocok, berarti ini adalah kata kerja yang tidak butuh kepada sasaran pekerjaan, tidak butuh kepada objek. Sudah ya. Ini kita biasakan saja dengan sering membiasakan praktek, kita akan bisa merasakan mana kata kerja yang butuh objek, mana kata kerja yang tidak butuh kepada objek. Kemudian teman-teman, jika kita sudah mengucapkan domir atau kata ganti di sini, berarti kita sudah langsung mengucapkan pelaku pekerjaannya juga. Seperti kita mengatakan akaltu, saya makan. Berarti di sini kata kerjanya sudah ada, pelaku pekerjaannya pun sudah langsung satu paket dengan kata kerjanya. Akaltu, berarti kita sudah ucapkan pelakunya. Berarti di sini tinggal kita menambahkan sasarannya saja. Akaltu as sama. Seperti itu, ya. Begitu juga di sini. Kalau kita katakan jalastu, maka berarti kita sudah mendatangkan kata kerja
dan juga kita sudah mendatangkan pelaku pekerjaannya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Maka teman-teman yang sudah mulai punya hafalan kata kerja, ya, kata benda, coba mulai dirangkai ya. Kata itu menjadi satu kalam atau satu kalimat sempurna dengan susunan seperti ini. Kata kerja, pelaku pekerjaan, sasaran pekerjaan, dan diberi keterangan ya. Dengan terus berlatih insya Allah semua teman-teman nanti bisa dan terbiasa. Nah, untuk hari ini cukup itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan ditunggu materi selanjutnya insya Allah.